Ia menunggu kuda itu mendekati pulau tempat mereka tinggal. Dan saat kuda itu hampir tiba, sang naga menyemburkan api hingga tubuh kuda itu berubah warnanya menjadi hitam dan dia merasakan sangat kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RN Creation. Channel ini menyajikan beragam kisah melalui media cerita bergambar. Setelah kami pantau, banyak yang bertamu tapi lupa untuk berlangganan. Subscribe dan tekan loncengnya untuk membantu kami mengembangkan channel ini dengan menyajikan karya terbaik kami untuk kalian semua. Terima kasih. Halo Bang Aran. Halo. Bang, tahu nggak tentang GWK? Katanya itu ada kaitannya dengan perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Oh, tentu. Ada sebuah kisah antara GWK dengan kemerdekaan bangsa kita. Oh gitu, ceritain dong Bang. Baiklah. Jadi, GWK adalah singkatan dari Garuda Wisnu Kencana yang merupakan landmark Pulau Bali yang digagas oleh seniman Inyoman Nuarta pada tahun 1993. GWK sendiri dibangun pada tahun 1997. Proses pembangunannya berlangsung selama kurang lebih 20 tahun dan sempat terhenti pada krisis moneter 1998. Wah, sebesar apa gedung ini? Kok proses pembangunannya lama? Jadi, landmark Bali ini memiliki ketinggian 120 meter dan lebarnya adalah 64 meter yang terdiri dari pondasi berbentuk gedung setinggi 45 meter dan tinggi patungnya 75 meter. Berarti patung GWK lebih tinggi dari patung Liberty Amerika Serikat yang ketinggiannya 93 meter itu ya? Yap, tepat sekali. Dan menjadi patung tertinggi kedua di dunia setelah The Spring Temple Buddha di Henan, Tiongkok yang ketinggiannya 128 meter. Wah, keren sekali. Aku bangga jadi bangsa Indonesia. Oh iya, patung GWK ini sempat menjadi kontroversi. Pemuka agama Hindu di Bali menganggap ukuran patung yang besar itu dapat mengganggu keseimbangan spiritual di Pulau Bali. Namun, sebagian kalangan mendukung karena patung GWK dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Bali. Sehingga akhirnya patung ini diputuskan untuk dibangun. Lalu, hubungan GWK dengan perjuangan bangsa kita apa, Bang? Nah, berikut kisah yang menginspirasi pejuang kemerdekaan Indonesia di masa penjajahan. Inilah panggung kisahnya. Alkisah. Dahulu ada seorang bangsawan atau resi yang arif dan bijaksana bernama Resi Kasyapa. Dia memiliki dua orang istri yang bernama Kadru dan Winata. Sang resi selalu adil dan bijaksana kepada kedua istrinya. Namun, ada sebuah konflik yang terjadi akibat sifat iri dan dengki salah satu istrinya yang bernama Kadru. Sebenarnya walau memiliki dua istri, keluarga ini belum juga dikaruniai momongan.
Sehingga pada suatu waktu, sang resi memberikan satu telur kepada masing-masing istrinya. Winata diberi telur berwarna emas, sedangkan Kadru diberi telur berwarna merah. Telur-telur tersebut dijaga oleh pemiliknya masing-masing, hingga nanti ketika menetas, itu akan menjadi anak yang harus diasuh oleh pemiliknya. Telur emas Winata menetas menjadi sosok elang raksasa yang gagah berwarna keemasan bernama Garuda. Sedangkan telur merah milik Kadru menetas menjadi ular merah yang ganas bernama Naga. Sang Garuda sangat patuh dan berbakti kepada ibunya, yaitu Winata. Namun, sang naga tak bisa diatur dan sangat berisik, hingga Kadru tak mau mengasuh naga. Hal ini seolah-olah masing-masing telur itu menetas menjadi sosok makhluk yang mencitrakan sosok pemiliknya atau pengasuhnya. Suatu hari, sang resi bercerita kepada istrinya bahwa akan ada seekor kuda terbang yang melewati pulau tempat mereka tinggal. Kuda itu bernama Ucaiswara. Kadru yang dari awal membenci dan ingin membuat Winata tak betah berada di dalam keluarga itu pun menyusun rencana licik. Dia berkata, "Hai Winata, bagaimana jika kita bertaruh? Kira-kira kuda Ucaiswara itu berwarna apa? Barang siapa yang tebakannya salah, maka dia wajib menjadi budak bagi yang tebakannya tepat. Bagaimana? Kamu setuju?" Winata pun setuju dengan perjanjian tak baik itu. Dia menebak kuda itu berwarna putih, sedangkan Kadru menebak warna kuda itu adalah hitam. Sehari sebelum kuda itu lewat, secara kebetulan, sang naga yang suka berkeliaran jauh dari pulaunya tak sengaja melihat kuda Ucaiswara yang ternyata berwarna putih. Lalu, ia pun menceritakan kepada Kadru. Kadru khawatir mendengar hal itu karena dia salah menebak warna kuda tadi. Dia berpikir jika kalah, dia akan menjadi budak dari Winata, sesuai perjanjian yang mereka setujui. Lalu dengan akal liciknya, Kadru menyuruh sang naga untuk menyemburkan api supaya kuda itu berubah warnanya menjadi hitam, sehingga Kadru bisa menang dari perjanjian tadi. Sang naga yang selama ini membangkang tiba-tiba menuruti Kadru. Ia menunggu kuda itu mendekati pulau tempat mereka tinggal. Dan saat kuda itu hampir tiba, sang naga menyemburkan api hingga tubuh kuda itu berubah warnanya menjadi hitam dan dia merasakan sangat kesakitan karena api naga. Kuda itu menjadi hitam. Secara otomatis, Winata yang tak tahu menahu tentang perilaku licik Kadru akhirnya menjadi budak Kadru karena kuda Ucaiswara ternyata berwarna hitam. Winata ditugaskan untuk mengasuh naga dan wajib menuruti semua perintah Kadru yang semena-mena. Semakin hari, semakin tersiksa, itu yang dirasakan Winata. Menuruti perintah dan keinginan Kadru saja sudah susah. Ini malah disuruh menjaga si naga yang selalu berisik dan tak bisa diatur. Di saat yang sama, Resi tak berada di kediamannya. Dia pergi untuk suatu keperluan, sehingga sikap Kadru semakin menjadi-jadi.
Melihat perilaku Kadru kepada ibunya, tentu sang Garuda murka. Setelah mendengar pengakuan kuda Ucaiswara, Garuda tahu jika Kadru dan naga telah mencurangi perjanjian yang dilakukan dengan ibunya. Dengan penuh rasa kecewa, keberanian, dan kegigihannya, Garuda mendatangi naga yang telah mengubah kuda Ucaiswara menjadi hitam legam demi kemenangan Kadru. Garuda dan naga bertarung sangat sengit. Pertarungan ini berlangsung sehari semalam di atas langit. Perjuangan Garuda tidaklah sia-sia. Dia tetap berdiri dengan gagah setelah mengalahkan sang naga dengan penuh tekadnya. Kemudian, Garuda mendatangi Kadru dan meminta Kadru melepaskan Winata dari perbudakan. Akan tetapi, Kadru tidak mau, kecuali sang Garuda menuruti permintaannya. Aku akan membebaskan ibumu. Akan tetapi, kau harus mengambilkanku sebuah air keabadian yang disebut Tirta Amarta yang disimpan oleh Dewa Wisnu. Memang, jika Garuda melawan Kadru dengan beradu fisik, dia akan menang. Akan tetapi, Garuda sangatlah berhati baik. Dia tak mau mengambil pilihan itu, karena tidak mau menindas yang lemah. Sang Garuda menyetujui keinginan Kadru. Dia terbang ke langit hingga bertemu dengan Dewa Wisnu. Setelah berunding, Dewa Wisnu menyetujui keinginan Garuda untuk membawa air keabadian Tirta Amarta. Namun, Dewa Wisnu mengajukan syarat bahwa dia ingin menukarkan air tersebut dengan Garuda. Artinya, sang Garuda harus mau menjadi tunggangan atau kendaraan Dewa Wisnu untuk mendapatkan air itu. Demi kebebasan ibunya yang sangat ia sayangi, akhirnya sang Garuda menyetujui persyaratan itu. Namun, dia harus kembali ke kediaman Kadru terlebih dahulu. Setelah turun ke bumi, Garuda bertemu dengan Kadru. Air keabadian Tirta Amarta langsung diberikan, dan Winata, ibu sang Garuda, terbebas dari perbudakan. Setelah itu, Garuda lalu terbang kembali menuju kediaman Dewa Wisnu untuk melaksanakan janjinya sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Sesaat Kadru akan meminum air itu, tiba-tiba Dewa Indra datang di hadapannya dan merebut kembali Tirta Amarta. Air dari Tirta Amarta membasahi rumput sekitar saat Dewa Indra mengambilnya dari tangan Kadru. Sang naga yang rakus tiba-tiba menjilati rumput itu, dan akhirnya lidah naga terbelah menjadi dua karena rumput itu menjadi tajam akibat air dari Tirta Amarta. Karena itulah saat ini lidah naga digambarkan terbelah menjadi dua. Wah, Garuda keren! Rela berkorban demi ibunya. Betul sekali. Kisah bakti Garuda kepada sang ibu melambangkan dedikasi anak bangsa kepada tanah air mereka. Dan usaha tak kenal lelah Garuda untuk membebaskan ibunya dari perbudakan sesuai untuk mewakili perjuangan Indonesia agar terlepas dari penjajahan yang penuh pengorbanan dan perjuangan. Filosofi di balik asal-usul GWK inilah yang menginspirasi para pendiri bangsa ini untuk menggunakan burung Garuda sebagai lambang negara. Merdeka bangsaku, merdeka negeriku, dan tetaplah berjaya selalu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya perbuat. Sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya. Saya akan menceritakan beragam kisah yang menarik, baik itu kisah fantasi, kisah yang menginspirasi, misteri, ataupun horor. Kisah-kisah tersebut dapat kamu pilih sesuai keinginanmu.
di halaman playlist channel ini. Jadi, tunggu apa lagi? Like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini memberikan karya-karya terbaiknya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.